Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven Kodrat Utama dengan NIM 0732206063 dari kelas TTB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UAS Pelatihan Tambang. Untuk topik pertama, di sini ada jenis dan fungsi dragline dan underground drilling machine. Yang pertama, jenis dragline. Jenis dragline ini yaitu yang pertama ada crawler dragline. Dragline jenis ini yang paling umum digunakan, terutama untuk penggalian skala besar, yang menggunakan roda kelabang atau undercarriage untuk bergerak, sehingga cocok untuk berbagai jenis medan, termasuk yang memiliki daya dukung rendah, kecepatan geraknya rendah, dan seringkali membutuhkan alat transportasi untuk mencapai lokasi kerja. Yang kedua ada truck mounted dragline, yaitu dragline yang dipasang di atas truk sehingga memiliki mobilitas paling tinggi di antara ketiga jenis dragline ini. Namun kapasitasnya lebih terbatas dan dibandingkan jenis lainnya. Lalu yang ketiga ada wheel mounted dragline yang menggunakan roda ban untuk bergerak sehingga memiliki mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan crawler mounted lainnya. Kecepatan geraknya ini bisa mencapai 30 miles per hour, namun tidak cocok untuk medan yang daya dukungnya rendah. Lalu di sini ada fungsi dragline. Yang pertama di sini yaitu penggalian overburden. Lapisan tanah dan batuan yang menutupi deposit mineral dapat digali dan dipindahkan menggunakan dragline. Lalu yang kedua, ada penambangan mineral atau penambangan mineral. Mineral seperti batu bara, biji besi, dan pasir dapat langsung ditambang menggunakan dragline, terutama untuk deposit yang terletak di permukaan atau pada kedalaman tertentu. Yang ketiga yaitu pemuatan material, atau material yang digali dapat langsung dimuatkan ke truk pengangkut atau alat berat lainnya menggunakan bucket yang digantungkan pada kabel. Lalu yang keempat ada reklamasi tambang. Setelah kegiatan penambangan selesai, dragline dapat digunakan untuk meratakan kembali permukaan tanah dan melakukan penanaman pohon untuk pengembalian fungsi lahan. Selanjutnya ada jenis dan fungsi underground drill machine. Yang pertama ada jumbo drill. Jumbo drill atau drill jumbo ini adalah jenis mesin bor bawah tanah yang paling umum digunakan di pertambangan. Mesin ini memiliki satu atau lebih lengan dengan yang dapat digerakkan secara independen atau untuk membuat lubang-lubang yang presisi. Drill jumbo ini biasanya digunakan untuk membuat lubang atau untuk peledakan, pemasangan penyangga, dan pemasangan kabel listrik. Yang kedua ada rod header. Rod header ini adalah jenis mesin berbawah tanah yang berfungsi untuk membuat terowongan dan lubang-lubang besar. Mesin ini memiliki kepala bor yang berputar yang dapat memotong batuan dengan cepat. Rod header ini biasanya digunakan untuk membuat terowongan, rel kereta api, jalan raya, dan saluran air. Lalu yang terakhir ada underground long hole drilling atau ULHD, yaitu adalah jenis mesin bor bawah tanah yang berfungsi untuk mengebor lubang yang panjang dan dalam. Mesin ini menggunakan mata bor yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk memotong batuan. ULHD ini biasanya digunakan untuk pengeboran lubang untuk peledakan, pemasangan penyangga, dan pemasangan kabel listrik. Lalu selanjutnya adalah siklus operasi dan komponen dari electric shovel dan load hole dam. Di sini ada komponen dari electric shovel, yaitu yang pertama ada support cable, saddle block, hoist cable, boom, stick, crown cable, hoist cable, bucket, crawler, housing, dan A-frame. Lalu selanjutnya yaitu adalah siklus electric shovel. Siklus electric shovel ini pada dasarnya itu adalah ada tiga, yaitu pertama pemuatan, yaitu electric shovel mengangkut material, lalu pemindahan, yaitu electric shovel memindahkan material ke dalam dump truck, lalu dumping yaitu dengan menumpahkan material ke dalam dump truck. Namun pada dasarnya juga electric shovel ini memiliki beberapa teknik dalam pengoperasiannya, yaitu yang pertama ada single backup loading, yaitu menggunakan satu dump truck untuk pengisian material. Yang kedua yaitu double backup loading, yaitu menggunakan dua dump truck sekaligus dalam satu pengerjaan. Lalu yang ketiga ada drive-by loading, yaitu electric shovel mengisi dump truck pada saat dump truck sedang berjalan. Tidak diperlukan dump truck untuk berparkir terlebih dahulu, sehingga lebih efisien. Lalu yang terakhir yaitu adalah modified drive-by loading, yaitu electric shovel melakukan pengisian pada dump truck pada saat dump truck sedang mau parkir. Untuk teknik yang ini diperlukan skill pengemudi dump truck yang lebih. Lalu ada komponen-komponen dari LHD, yaitu yang pertama ada headlight, yang kedua trunk cage,
ketiga kabel reel, 4 kabel security system, 5 reel motor, 6 kompresor, 7 air tank, 8 rear wheel, 9 electric motor, 10 dan 12 coupling, 11 dan 13 hydraulic pump, 14 rear axle, 15 hydraulic motor, 16 parking brake, nomor 17 gearbox, 18 drive line, 19 bearing block, 20 orbital, 21 control valve, 22 lip cylinder, 23 front axle, 24 bucket, dan 25 kabel. Lalu di sini ada siklus dari LHD. Pada dasarnya itu, LHD mengambil deposit, lalu mundur untuk bermanuver, lalu memasukkan material ke dalam dump truck, seperti yang ada dalam video ini. Lalu selanjutnya adalah sistem operasi blast hole drill. Sistem operasi blast hole drill ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu pertama sistem kontrol dan monitoring. Yang pertama ada PLC atau Programmable Logic Controller, yaitu merupakan otak dari sistem menjalankan logika kontrol, menerima dan memproses input dari sensor dan mengirimkan output ke aktuator. Lalu yang kedua ada panel kontrol. Itu digunakan oleh operator untuk mengatur parameter pengeboran seperti kedalaman tekanan udara, kecepatan putaran, dan sudut kemiringan. Lalu ada display monitor, yaitu menampilkan informasi penting seperti kedalaman aktual, tekanan udara, dan kecepatan putaran dan status peringatan. Lalu yang kedua ada sistem pneumatik, yaitu terdiri dari ada kompresor udara, valve kontrol udara, hammer pneumatik. Lalu ada sistem hidrolis, yaitu terdiri dari pompa hidrolik, yaitu untuk menyediakan tekanan hidrolis untuk menggerakkan beberapa aktuator seperti mass carriage dan feeder. Lalu ada valve kontrol hidrolis, dan ada silinder hidrolis. Lalu yang terakhir ada sistem mekanik, yaitu mass terdiri dari mass, carriage, feeder, dan rotary head. Lalu di sini ada sistem operasi belt conveyor, yaitu sistem belt conveyor ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu motor penggerak yang merupakan sumber tenaga utama yang untuk menggerakkan conveyor. Motor penggerak umumnya berjenis motor listrik, tetapi beberapa belt conveyor mungkin menggunakan motor diesel atau mesin penggerak lainnya. Yang kedua ada gearbox, yaitu menyesuaikan kecepatan dan torsi yang dihasilkan oleh motor penggerak untuk menggerakkan belt conveyor. Yang ketiga ada belt, atau komponen utama dari belt conveyor yang berfungsi untuk membawa material. Belt conveyor umumnya menggunakan belt yang terbuat dari bahan sintetis, seperti polyester atau nilon. Lalu yang keempat, roller, yaitu merupakan komponen yang digunakan untuk penopang belt conveyor dan menjaganya agar tetap bergerak. Roller umumnya terbuat dari baja atau aluminium. Lalu ada penarik, yaitu komponen yang digunakan untuk menarik belt conveyor. Penarik umumnya terbuat dari rantai atau tali baja. Lalu ada sistem kontrol, yaitu komponen yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan arah penggerak conveyor dalam sistem kontrol belt conveyor umumnya menggunakan PLC. Lalu selanjutnya ada stacker reclaimer. Stacker reclaimer ini adalah mesin penanganan material massal yang memiliki dua fungsi utama, yaitu stacking dan penumpukan. Stacking atau penumpukan dan reclaiming atau pengambilan kembali. Mesin ini biasanya digunakan di industri seperti pertambangan, pembangkit listrik, dan pelabuhan untuk mengelola mengangkut material bulk, contohnya salah satunya pada batu bara. Lalu selanjutnya adalah sistem penggerak stacker reclaimer. Stacker reclaimer ini biasanya menggunakan berbagai jenis bahan bakar tergantung pada desain dan kebutuhan spesifik peralatan. Bahan bakar yang umum digunakan meliputi diesel, listrik, atau bahkan kombinasi dari keduanya. Beberapa unit mungkin dirancang untuk menggunakan energi listrik langsung dari sumber daya terpasang, sementara yang lain dapat dilengkapi dengan mesin diesel untuk mobilitas fleksibel di lokasi yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah tunnel bore machine. Tunnel bore machine ini atau TBM adalah jenis alat penggali terowongan karena berbentuk mesin yang menyerupai silinder. Permukaan terowongan yang terbentuk jadi seperti lingkaran. TBM ini dapat digunakan pada batuan lunak hingga keras. Diameter alat ini bervariasi mulai dari 1 meter hingga 19 meter. TBM ini bisa dilengkapi dengan mata bor yang tersebar di permukaan kepala bor. Kepala bor yang berbentuk silinder ini kemudian berputar dan mengerus batuan begitu seterusnya sambil TBM bergerak maju. Lalu di sini ada prinsip dasar cara kerja dari tunnel bore machine. Prinsip dasar kerja tunnel bore machine ini adalah menggerus tanah dan batuan dengan menggunakan putaran kepala bornya.
Pada bagian depan TBM dilengkapi dengan mata bor yang tersebar di permukaan kepala bornya. Kemudian tanah hasil gerusan yang masuk ke dalam silinder yang selanjutnya akan dialirkan ke belakang melalui skru conveyor serta conveyor lainnya. Setelah penggalian selesai, barulah dilakukan pemasangan dinding dari beton precast yang telah dibuat sebelumnya. Keistimewaan metode konstruksi TBM ini yaitu dapat bekerja dalam melakukan 10 Institut Teknologi Nasional pengeboran yang kondisi tanahnya berupa batuan keras atau hard rock dan juga tanah lunak atau soft soil. Di sini juga ada beberapa tipe dari cutter head Thunderbolt bor mesin. Yang pertama itu ada Cabridge single bar cutter head, kedua ada Cabridge quad bar cutter head, yang ketiga ada close face cutter head, dan keempat ada mixed ground disc cutter head. Mungkin sampai situ saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.